membahas tentang strategi campaign non-profit organization. Ini pembahasan yang cukup menarik karena memang perlu diketahui bahwa semua NGO hari ini harus memiliki kemampuan campaign, ya, baik itu offline maupun online. Dan pembahasan kita hari ini akan membahas salah satu NGO yang kebetulan NGO-nya adalah yang saya kelola, yaitu Gerak Bareng. Ketika kita bicara tentang campaign organization, kita harus memahami pertama bahwa tujuan dari campaign ini adalah meningkatkan kepedulian publik terhadap sebuah isu, ya, yang akhirnya mendorong publik untuk melakukan action, baik itu berdonasi, baik itu menjadi relawan atau terlibat dalam sebuah gerakan. Dan ini akan memperluas dampak sosial dari program-program atau isu dari NGO tersebut. Nah, berbeda dengan organisasi profit tentunya. Kalau organisasi profit bicaranya tentang laba, kalau bicara tentang NGO maka bicara tentang impact, ya. Kalaupun impact yang paling berasa adalah adanya perubahan sosial dari masyarakat. Elemen yang mesti ada adalah isu. Nah, kebetulan Gerak Bareng hari ini lagi bicara tentang kebencanaan di Sumatera. Maka kita mengangkat beberapa isu. Yang pertama tentang minimnya air bersih, minimnya layanan di pengungsian. Kita mengangkat tentang isu kelaparan, starving. Kita mengangkat isu tentang akses yang masih terputus, akses listrik, akses sinyal dan lainnya, dan tentunya juga akses kesehatan. Dan ini tertuang dalam campaign yang dipublikasi oleh Gerak Bareng. Target audiensnya siapa? Target audiensnya adalah orang-orang umum, para donatur atau Gen Z yang hari ini belum melek terhadap dunia sosial, hingga akhirnya target kita adalah kepada mereka. Dan juga ada target mitra CSR, korporat gitu kan, dan juga relawan. Kalau dari relawan ini biasanya kita mengajak mereka untuk terlibat dalam kebencanaan itu sendiri. Apa pesan utama yang mau kita munculkan pada saat campaign tentang Sumatera adalah kita mengajak kepedulian mereka untuk terlibat, mulai dari berdonasi, mulai dari menyebarkan isu ini sendiri, termasuk mendorong pemerintah untuk membuat sebuah kebijakan-kebijakan yang tepat. Nah, yang menarik adalah di elemen storytelling. Jadi kita bicara tentang before, ya, after. Apa ya, dan challenge yang memang kita munculkan. Jadi sebelum kita datang dan yang kita lakukan setelah kita lakukan, apa dampaknya. Dan ini yang menjadi sebuah elemen storytelling yang memberikan dampak, memberikan penguatan dari campaign yang dilakukan. Nah, ada CTA, call to action, yang jelas di situ ada keterangan mesti donasi, kemana donasinya, konfirmasinya kemana, dan lain-lainnya. Nah, kita menggunakan channel distribusi nih kebetulan, baik itu Instagram, Facebook, Thread, Twitter, termasuk website, landing page, dan lain-lainnya. Kalau kita melihat visual brand identity dari Gerak Bareng, maka kita akan melihat logo dengan warna orange dan merah, dan ini menjadi sebuah corporate color dari Gerak Bareng itu sendiri, yang dimana di setiap logo ada tulisan tagline connecting, transforming, empowering. Nah, konten-konten visual Gerak Bareng ini memang sudah terkonsep dengan cukup baik, karena memang ada tim marketing communication yang memang bertugas menjaga kekhasan itu sendiri, hingga akhirnya brand identity dari Gerak Bareng itu mudah dikenali oleh publik. Yang menarik konsep program. Jadi ketika kita bicara tentang program, maka kita bicara tentang problem, kita bicara tentang solusi,
kita bicara tentang impact, dan itu semuanya bisa diakses oleh publik di website, di Instagram, sosial media. Bahkan Gerak Bareng sendiri auditable karena memang lembaganya sudah audit eksternal dan internal. Jadi publik bisa mengakses informasi dengan mudah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai analisa tentang charity campaign non-profit organization.